Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita pada kesempatan kali ini membaca bab yang baru, bab qawlihi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bab yang ke-42, bab firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Makna dari bab ini adalah, bab ini menjelaskan larangan seorang muslim menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk seorang muslim menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, ya, menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Adapun hubungan bab ini dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan sekutu bagi Allah, jika itu ucapan eh, dalam ucapan saja, maka berarti itu syirik asghar. Kalau dalam ucapan saja. Akan tetapi kalau seandainya sampai masuk kepada keyakinan dan perbuatan, maka masuk ke dalam syirik akbar. Ya, itu bedanya jika menjadikan sekutu dalam ucapan. Kita menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan kita. Misalkan, kalau seandainya bukan karena Allah dan kamu, maka saya akan mati. Ini sekutu dalam ucapan, ya. Kalau seandainya saya bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, ini menjadikan sekutu bagi Allah dalam sumpahnya. Kalau dalam ucapan maka dia adalah syirik asghar. Sedangkan kalau dalam perbuatan maka dia syirik akbar, atau dalam keyakinan, yaitu meyakini bahwa
Allah Subhanahu wa taala pantas apa, Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu di dalam pengagungan atau yang diagungkan. Nah, ini termasuk daripada kesyirikan akbar. Ya, meyakini dalam kalbu ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada dan makna menjadikan sekutu bagi Allah adalah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi ada Allah kemudian ditanding dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjadikan penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatur alam semesta ini ditolong oleh Dia. Kemudian yang ketiga, menjadikan anak atau istri bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menyetarakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala atau menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini empat makna yang dimaksud dengan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjadikan penolong untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga menjadikan anak atau istri bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki anak atau Allah memiliki pasangan. Kemudian yang keempat, menjadikan sesuatu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab Fathul Majid. An-niddu al-masal wan nadhir. An-niddu al-masal wan nadhir. An-nidd kan disebutkan dalam Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan. Andadan jamaknya adalah nid, andadan adalah jamak dan bentuk mufradnya itu nid. Sedangkan an-nid artinya adalah nadhir, sesuatu yang serupa atau yang semisal, sesuatu yang serupa atau yang semisal. Wa ja'lun niddi lillah huwa sarfu anwa'il ibadah au syai'in minha li ghairillah. Dan yang dimaksud menjadikan sekutu bagi Allah adalah memalingkan berbagai macam ibadah atau sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada Allah yang diibadahi dan juga ada selain Allah yang diibadahi. Ini namanya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من يدعونه ويرجونه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. Seperti kebiasaan para penyembah berhala yang meyakini tentang orang-orang yang mereka berdoa kepadanya, mereka berharap kepadanya, bahwasanya ia memberikan manfaat dan ia menahan dari mereka mudarat dan memberikan syafaat untuk mereka. Nah, itulah kebiasaan para penyembah berhala. Mereka meyakini bahwa yang di berhala-berhala ini yang mereka berdoa kepadanya, mereka berharap kepadanya bisa memberikan manfaat, bisa menahan mudarat, bisa memberikan syafaat kepada mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu. Yaitu menjadikan untuk Allah sekutu adalah beribadah kepada selain Allah, mengerjakan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian
وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 22, adalah secara lengkap kalau kita baca dari ayat 21 sampai 22. Kemudian penulis membawakan secara lengkap ayat 21 dan 22 agar makna ayatnya lebih jelas, ya. Yaitu Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yang menjadikan bagi kalian bumi rata dan langit sebagai atapnya, dan menurunkan dari langit air dan mengeluarkan dari eh, bumi tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah jadikan untuk Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Nah, jadi ayat ini yang dibawakan oleh penulis fala taj'alul lillahi andadan wa antum ta'lamun, itu sebenarnya kalau ingin lebih jelas lagi dibaca dari mulai surat Al-Baqarah ayat 21-nya sampai kepada ayat 22-nya. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا أي أدلى شركاء. وهكذا قال الربيع ابن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. Al-Imad bin Ibnu Katsir, yaitu Imam Ibnu Katsir, berkata di dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Quran Al-Azim. Berkata Abul Aliyah. Abul Aliyah Ar-Rayyahi. Ar-Rayyahi adalah seorang ahli tafsir di generasi tabi'i. Murid langsung dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tentunya tafsirannya sangat luar biasa, ya, karena belajar langsung dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Eh, Beliau mengatakan fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Ai udala. Maksudnya yang setara dengan Allah. Au syuraka, atau yang bersyarikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, udala artinya yang serupa dengan Allah, syuraka artinya yang menolong Allah dalam mengatur alam semesta ini. Demikianlah yang dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah bin Da'amas Sadusi, Imam As-Suddi, dan ini semua adalah kalangan para salafus saleh. Kemudian Abu Malik dan Ismail bin Abi Khalid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره. فقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Maksudnya adalah janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dari sekutu-sekutu yang tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa memberikan mudarat, dalam keadaan kalian menyadarinya bahwa Allah adalah Rabb kalian. Tidak ada Rabb bagi kalian yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian telah benar-benar mengetahui bahwa yang eh, didakwahkan oleh Rasul kepada kalian adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah adalah yang paling berhak untuk diibadahi dan tidak ada keraguan di dalamnya.
Nah, itu yang dimaksud dengan fala taj'alu lillahi andada. Jadi janganlah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, itu maksudnya adalah jangan mensyirikkan Allah dalam ibadah, gitu ya. Saya ulangi, yang dimaksud dengan fala taj'alu lillahi andadan, janganlah menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, maksudnya adalah jangan mensyirikkan Allah dalam ibadah. Dan inilah yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian wa an Qatadah wa Mujahidin rahimahumullah taala, "Fala taj'alu lillahi andadan qala akfa min ar-rijal tuti'unahum fi ma'siyatillah." Nah, di sana ada tafsiran lain dari Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dan Imam Mujahid bin Jabr. Dua-duanya adalah ahli tafsir di kalangan di generasi tabi'in, generasi salafus saleh. Mereka mengatakan yang dimaksud fala taj'alu lillahi andadan ay akfa minar rijal tuti'unahu bi ma'siyatillah. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Maksudnya adalah eh, janganlah kalian taat kepada orang-orang yang memerintahkan kalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh dilakukan yang seperti ini. Nah, ini tafsiran lain. Ya, ini tafsiran lain dari apa namanya? Janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Jadi kalau tafsiran yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, janganlah kalian mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan yang tafsiran kedua ini adalah janganlah kalian menjadikan orang-orang yang kalian taati di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala Ibnu Zaid al-andad hiya al-aliha allati ja'aluha ma'ahum wa ja'alu laha mithla ma ja'alu lahu. Yang artinya Ibnu Zaid berkata al-andad dia adalah tuhan-tuhan yang mereka menjadikannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakininya itu bahwa itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu laha mithla ma ja'alu lah, dan mereka menjadikan untuk berhala-berhala tersebut seperti apa yang mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh ya, karena ini termasuk syirik akbar. Ya. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fala taj'alu lillahi andadan. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Sekutu maksudnya adalah asbahan, kata Abdullah bin Abbas. Asbahan yaitu yang serupa dengannya. Jadi ada Allah yang mengatur alam semesta ini, ada yang serupa dengan Allah juga yang mengatur alam semesta ini. Jadi bedanya eh, tafsiran yang mengatakan bahwa andadan adalah penolong Allah SWT. Ada Allah yang mengatur alam semesta ini dan ditolong oleh makhluk yang mengatur alam semesta ini. Ini semuanya adalah keyakinan kekufuran jika berasal dari qalbu, jika berasal dari qalbu. Qala Mujahidun fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Imam Mujahid rahimahullah taala berkata, janganlah kalian maksud dari firman Allah, janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dalam kalian menyadarinya. Ta'lamuna annahu ilahun wahidun fi Taurat wal Injil. Kalian wahai ahlul kitab mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang paling berhak diibadahi, baik yang disebutkan dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Injil. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند إمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن يبدئ بها. فقال له عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. Dan beliau telah menyebutkan sebuah hadis yang semakna dengan ayat ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Harith bin dari Harith Al-Ash'ari.
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu hendaknya mengerjakan ilmu yang sudah ditimba. Yang kedua adalah memerintahkan Bani Israel mengerjakan apa yang sudah mereka ketahui dan sepertinya mereka masih mengundur-undur akan hal ini. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan engkau dengan 5 perkara. An ta'mala bihinna, hendaknya engkau mengerjakannya, yang mengerjakan perkara 5 tadi, dan memerintahkan Bani Israel untuk mengerjakan 5 perkara tadi. Wa imma an tablughahunna wa imma an ubalighahunna. Baik itu kalian yang menyampaikannya atau aku yang menyampaikannya. Faqala ya akhi inni akhsha in sabaqtani an u'adzab aw yukhsafa bi. Kemudian dia berkata, wahai saudaraku, aku takut jika engkau mendahuluiku, aku akan disiksa atau aku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Qala fajama'a Yahya ibnu Zakaria Bani Israel di Baitul Maqdis hatta imtala al-masjid wa qu'ida 'ala syarah. Maka akhirnya eh, Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sampai masjid penuh dan beliau didudukkan di atas syaraf. Fahaminallah wa athna alaih. Maka kemudian beliau bermuji Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala inna Allah amarani bi khamsi kalimat an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk mengerjakan 5 perkara agar aku mengerjakannya dan agar aku memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Nah, ya 5 perkara tersebut apa? Ulahunna an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. 5 perkara sudah beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Fa inna mithla dzalika kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw ghadab. Maka sesungguhnya yang seperti itu seperti seseorang lelaki yang membeli seorang budak dari hartanya sendiri dengan emas atau dengan perak. Lalu budak tersebut berbuat, beramal sebentar ya. An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi bi dhahabin aw ghayr. فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوا ولا تشركوا به شيئا. Maksudnya begini, Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah kepada beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, ya gitu ya. Nah, itu tuh seperti perumpamaannya seperti seseorang yang membeli seorang budak dari hartanya sendiri dengan emas atau dengan perak. Lalu si budak ini malah bekerja untuk orang lain. Si budak ini malah bekerja untuk orang lain. Maka siapa yang ingin hambanya seperti itu atau budaknya seperti itu? Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, maka beribadahlah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya ya. Wa amurukum bis salah fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi
liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit fa idza shallaitum fala taltafitu. Yang kedua adalah aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan sholat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan wajahnya untuk wajah seorang hamba yang selama sholat dia tidak menoleh. Selama sholat dia tidak menoleh, ya. Kemudian maka kalau begitu jangan, jika kalian sholat, janganlah kalian me janganlah kalian menoleh ke mana-mana. Nah ini yang kedua, wa amrukum bis-siyam fa inna mathala dzalika kamathali rajulin ma'ahu surrah min misk fi asabati kullihim yajidu rihal misk. Fa inna khulufa famis sha'im atyabu 'inda Allah minal misk. Yang artinya, dan aku merintahkan kalian untuk berpuasa. Karena perumpamaan hal tersebut seperti perumpamaan seseorang yang bersamanya satu karung dari minyak wangi misik di dalam sebuah eh, apa pendapatan seluruhnya. Dia mendapati minyak wangi misik. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Kepada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian wa amurukum bis sadaqah, dan aku perintahkan kepada kalian untuk bersedekah. Sesungguhnya hal tersebut seperti permisalannya seperti seorang asarahul adu, dia ditawan oleh musuh. Fasyaddu yadaihi ila unuqi. Dan dia diikat tangannya ke lehernya. Faqaddamuhu liyadribu unuqah. Kemudian mereka mengedepankannya agar bisa memukul lehernya. Faqala lahum hal lakum an aftadiya nafsi minkum. Lalu orang tersebut berkata, apakah aku bisa menebus diriku dari siksaan kalian ini? Faja'ala yabtadi bil qalil wal katsir hatta fakka nafsahu. Maka akhirnya dia menebus dirinya dengan harta seluruhnya sampai dia membebaskan dirinya sendiri. Nah, wa amrukum bi dzikrillahi katsiran, dan aku perintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin talabahu al-'adu sira'an fi athari. Nah, orang yang berzikir itu seperti seseorang yang dicari oleh musuh dengan cepat, mengikuti musuhnya dari belakang. Fa'ata hisnan hasinan fatahassana fihi. Lalu dia me, ber, ber apa dia berlindung di benteng yang kuat tersebut. Wa innal abda ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar terjaga dalam sebuah benteng dari syaitan jika dia selama itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah 5 perkara, ya. Itulah 5 perkara. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih menyebutkan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi kan eh, di awal disebutkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 perkara tersebut. Lalu setelah itu Bani Israel tidak mau mengerjakannya atau lambat mengerjakannya. Lalu Nabi Isa memerintahkan 5 perkara tersebut. Akan tetapi Bani Israel juga lambat untuk mengerjakannya. Jelas, itu 5 perkara yang disebutkan tadi. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjadikan salat,
berpuasa pada bulan Ramadan, bersedekah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu ya. Ini saya masih mikirkan kenapa sampai kepada perkara ini gitu. Yaitu, Imam Mujahid kan menyebutkan, salah satu tafsiran, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Nah, kata Imam Mujahid, kalian menyadarinya, mengetahuinya bahwa Allah itu Allah yang tunggal, esa, tidak ada sekutu baginya. Baik itu dari kitab Taurat dan kitab Injil, gitu ya. Kitab Taurat dan kitab Injil. Baik, pada ikhwan yang dirahmati Allah, yang jelas itu tadi bahwa, eee, apa namanya, tafsiran dari Imam Mujahid. Dan tafsiran dari Imam Mujahid ini akhirnya menggiring kita untuk membicarakan perintah Allah kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Isa, yaitu memerintahkan untuk 5 perkara tadi, ya. Nah, dan 5 perkara ini ada perkara yang menarik, yaitu, beribadah kepada Allah semata dan tiada sekutu bagi Allah. Nah ini, eee, s i disebutkan bahwa kenapa kita harus mentauhidkan Allah, karena perumpamaannya seperti seseorang membeli budak, lalu budak tersebut dia beli dengan hartanya sendiri, ternyata budak itu bekerja untuk orang lain. Ini kan tidak tepat. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, makhluk itu nanti dia beribadah kepada Allah semata, jangan beribadah kepada selain Allah. Kemudian memerintahkan untuk sholat, ya, memerintahkan untuk sholat. Sholat itu ya berarti dia, meletakkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia tidak berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan hamba tersebut saat sholat. Memerintahkan untuk puasa, maka itu seperti seseorang yang dia memiliki makanan, di dalam makanan tersebut ada, minyak wangi misik. Selama dia tahan makanan tersebut, maka dia, eee, akhirnya dia mendapatkan, bau wangi misik tadi, dia mendapatkan bau wangi misik tadi. Nah, kemudian setelah itu, eee, bersedekah. Bersedekah itu seperti seorang yang memiliki, seseorang yang ditawan oleh musuh, kemudian setelah itu dia diikat di lehernya, kemudian mau dipukuli, lalu setelah itu dia katakan, "Apakah aku bisa menebus diriku?" Maka akhirnya dia menembus dirinya dengan segala macam hal. Nah, itu perumpamaan orang yang bersedekah, subhanallah ya. Sedangkan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah adalah, ada seseorang yang dicari oleh musuh, ya, dicari-cari oleh musuh. Lalu dia sembunyi di sebuah benteng yang kuat dan tidak bisa musuh sampai kepadanya. Nah, itulah perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu. Baik, kemudian, qala Rasulullah SAW, "Ana amurukum bi khams, Allahu amarani bihinna, al-jama'ah was-sam' wat-tha'ah wal-hijrah wal-jihad fi sabilillah." Dan aku merintahkan untuk kalian mengerjakan 5 perkara. Allah memerintahkan aku dengannya, yaitu selalu dalam kesatuan kaum muslimin, tunduk, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man kharaja minal jama'ah qaida shibrin
faqad khalaqa rib'atal Islam min 'unuqih illa an yaraja. Sesungguhnya siapa yang keluar dari kesatuan kaum muslimin, maka dia walaupun hanya satu jengkal, maka dia sudah melepaskan keislaman, ikatan keislaman dari lehernya. Kecuali dia kembali kepada kesatuan kaum muslimin. Faman da'a bid'awal jahiliyah bahwa min jutha jahannam. Barang siapa yang eee, me berteriak-teriak seperti kaum jahiliyah, maka dia adalah seperti, seperti, eee, bahan bakar dalam neraka jahanam. Qalu, "Ya Rasulullah, wa in shalla wa sham." Wahai Rasulullah, apakah itu juga terjadi kalau seandainya dia salat dan dia puasa? Rasulullah SAW menjawab, "Wa in shalla wa sham." Meskipun dia puasa, dia salat. Wa za'ama annahu muslim, dan dia mengakui bahwa dirinya muslim. Fadda'u al-muslimin bi asma'ihim allati sammahum Allah azza wa jalla al-muslimin al-mu'minin ibadallah. Mereka mengaku kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka al-muslimin al-mu'minin, wah hamba Allah Subhanahu. Artinya orang yang berislam maka dia harus mengerjakan syariat Islam. وهذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Ini adalah hadis yang hasan, dan saksi dari hadis ini adalah apa yang disebutkan dalam ayat, yaitu sabda Rasul SAW, sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, dan beribadah kalian kepadanya, dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadhil ayat dalatun ala tauhidillah ta'ala bil ibadah wahdahu la syarika lah. Ayat ini menunjukkan uh, uh, tauhid Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدا. Dan eh, telah berdalil dengan ayat ini kebanyakan dari orang-orang ahli tafsir atas keberadaan yang mencipta, dan ini menunjukkan akan hal tersebut dengan cara yang lebih utama. Dan ayat-ayat yang menunjukkan akan kedudukan ini dalam Al-Quran sangatlah banyak. Nah, وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك. Nah, Abu Nuwas ditanya tentang hal tersebut. Maka ia kemudian membuat sebuah syair, tak fi nabatil ard. Kamu memperhatikan di dalam tumbuhnya tumbuhan di atas muka bumi ini. Wanzur ila athari ma sana'al malik. Dan perhatikanlah kepada bekas apa yang diperbuat oleh sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Uyunun min lujain nadiratun bi ahdaq. Hiya dhahabus sabik. Mata air dari sungai Lujain yang mengalir ke kebun-kebun, dan dia bisa menghasilkan emas-emas yang merapat. Ala qudubi zubur jud syahidatun bi anna Allah laysa lahu syarik. Yang menyaksikan bahwa yang menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu apapun. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Maka alangkah anehnya bagaimana al-ilah dimaksiati, atau bagaimana orang yang menolak akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di setiap sesuatu ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa ia adalah satu.
Qauluhu wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayat al-andad huwa syirk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-andad itu adalah kesyirikan. Baik, sepertinya perkataan Abdullah bin Abbas ini agak panjang. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.